Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughriqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Hadratil karam yang kami muliakan, murabbi rohina Abuya Mama Ghufran Al-Bantani beserta keluarga, dan juga tidak lupa Roisul Ma'had Gus Asep Saifullah beserta keluarga, dan seluruh jajaran pengurus Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila dimanapun berada, para jamaah, para pecinta, para pengikut Abuya Mama Ghufran Al-Bantani dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan dimudahkan segala urusannya tentunya dengan keberkahan fid dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayahnya kita masih bisa melaksanakan tahadzuts bin ni'mah melalui live streaming acara pada malam hari ini yang bertemakan diskusi problematika kebangsaan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Yang kedua kalinya salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Agung tercinta Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para hadirin, para jamaah, para subscriber Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan dialog atau diskusi mengenai tentang problematika kebangsaan. Berbicara tentang problematika itu kalau secara kamus bahasa Indonesia adalah sesuatu yang belum terpecahkan, atau suatu masalah yang terjadi yang belum sempat ada solusinya, itu problem. Yang mudah-mudahan dengan melalui live streaming ini di bawah naungan Abuya Mama Ghufran, permasalahan problematika yang menimpa bangsa Indonesia ini sedikit demi sedikit bisa diselesaikan, tentunya dengan penuh kedamaian. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah pada malam hari ini juga kita ada beberapa narasumber yang nanti kita akan ngobrol santai, berbicara tentang problem-problem yang menimpa bangsa kita. Kalau kita lihat di media sosial itu sangat-sangat luar biasa. Opini yang menggiring, yang mengadu domba dan lain sebagainya supaya negara kesatuan Republik Indonesia ini terporak-porandakan. Tapi di sisi lain mereka-mereka yang punya kepentingan tidak mengetahui. Masih banyak orang-orang kultural yang memang sebenarnya cintanya terhadap bangsa itu bukan karena bayaran, sehingga sampai dini hari mau dengan cara apapun bangsa Indonesia itu dihancurkan supaya terpecah belah dari kebinekaan. Saya yakin bangsa Indonesia ila yaumil qiyamah tetap menjadi NKRI. Tangan buat para pahlawan kita yang sudah memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia. Sini ada Ustadz Abdul Gus Aziz, ya insya Allah nanti kita akan ngobrol bersama beliau-beliau. Jangan kalah dengan orang-orang di atas. Orang-orang di atas itu ketika ada podcast membicarakan tentang kenegaraan atau problematika negara itu karena dibayar. Makanya mereka berani dengan tegas lugas menyampaikan yang seakan-akan itu adalah hak. Nah kita ini orang bawah sering mengatakan kita ini ya siapa yang bayar juga ada kalau kata Abuya. Tapi karena kecintaan yang kuat kita, kecintaan orang kultur itu bisa mengalahkan orang yang struktur.
Sehingga upaya-upaya inilah yang dilakukan oleh Abu Yamamah Ghufron agar supaya menjaga integritas bangsa Indonesia. Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi. Ini adalah banyak orang yang berkepentingan yang sengaja ingin menghancurkan dengan berbagai cara untuk memecah belah bangsa Indonesia. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita runut di antaranya yang sekarang menjadi problem yang sangat luar biasa itu, ini sekedar info saja. Hitung-hitung headline lah bahasanya begitu ya. Ada terjadi yang di Batam, masalah Rempang. Kemudian ada juga problematika yang sekarang lagi bergejolak mengenai tentang Ba'alawi, Pernasaban. Ada lagi tokoh habaib yang menolak keras untuk membacakan sholawat badar karena katanya dikaryakan oleh oknum yang menghancurkan bangsa Indonesia. Ada lagi oknum dari kalangan Ba'alawi yang mengatakan tidak boleh ikut organisasi NU, Banser, Patayat dan lain sebagainya karena itu hanya organisasi, bukan ajaran Kanjeng Nabi. Ini kan kalau diterima oleh orang-orang awam justru ini akan menjadi terima lah. Orang-orang awam ini akan menyimpulkan berarti ini apalagi yang menyampaikannya Ba'alawi gitu kan. Yang sering kali mereka mengatakan di dalam darahnya ada jidnya Rasulullah gitu. Walaupun sampai dini hari belum pernah ada yang berani untuk membuktikan secara ilmiah. Tapi di sini kita hanya ingin memberikan solusi. Ya mudah-mudahan dari perbincangan dialog kebangsaan ini terutama dari akar rumput yang akan lebih menyadari untuk menjaga marwah Pancasila atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kita yakin kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu, kalau kita ada problem masalah apapun itu akan ada jawabannya. Fas'alu ahla dzikri. Di bawah naungan orang-orang yang dekat dengan Allah, para ulama yang betul-betul ulama yang menjaga jejak baginda Rasulullah, itulah mereka yang akan selalu berikan solusi ini. Mudah-mudahan Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila ini memberikan contoh uswah untuk yang lainnya, karena kita ini tidak ada kepentingan, tidak ada muatan politik apapun, hanya saja ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana caranya kita mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai bumi Nusantara ini direbut oleh orang-orang yang bukan haknya. Na'udzubillahi min dzalik. Beberapa periode ini NU itu hanya dijadikan jembatan alat kepentingan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang menjadikan rusak marwahnya Nahdlatul Ulama. Yang mudah-mudahan Allah memberikan hidayah untuk kita semua sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia itu betul-betul utuh zahir batin sehingga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin amin amin. Dengan shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam jiwa rindu Ghufron.